Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Pramitasari. Saya dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya kiamat menurut ahli geologi, fisika, dan menurut Al-Quran. Yang pertama, menurut geologi, bumi terjadi adanya karena putaran dari gas. Setelah diam, gas akan mengendap. Nah, gas yang mempunyai endapannya lebih berat akan mengendap ke bawah dan yang ringan akan mengendap ke atas. Setelah terjadinya proses revolusi yang sangat lama, gas yang terdapat di luar itu akan mengeras dan membentuk batu, kerikil, dan pasir. Nah, gas yang ada di tengah-tengah akan membentuk zat yang panas, seperti lahar, lava, dan pasir yang panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik dari matahari terhadap bumi kosong atau berkurang. Lalu, akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga menyebabkan percepatan pada putaran bumi yang akan membuat seperti meteor yang akan hancur atau menyala. Yang kedua, menurut ahli fisika, kalau suatu ketika tidak ada cahaya dari matahari atau cahaya matahari mulai redup, tidak ada angin atau awan yang akan memproses terjadinya hujan, dan selanjutnya gunung-gunung bertabrakan, ombak bergulung-gulung, dan air laut akan naik, maka disitulah terjadinya kiamat. Nah, menurut agama yang lebih spesifik sesuai dengan mapel PI ini, terjadinya kiamat dimulai dari tiupan sangkakala pertama dari malaikat Israfil, yang berarti seluruh umat yang ada di makhluk bumi ini akan meninggal atau akan mati. Nah, pada saat tiupan sangkakala pertama ini, gunung-gunung bertabrakan dan langit-langit mulai terbelah. Lalu selanjutnya ada tiupan sangkakala kedua, yang berarti semua makhluk yang sudah mati akan dibangkitkan kembali, dan atau yang sering kita sebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, pada saat tiupan sangkakala kedua ini, langit dan bumi akan mati, terkecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akan diproses setelah tiupan sangkakala lagi untuk menuju ke kehidupan yang lebih kekal atau ke alam baqo. Nah, setelah ke alam baqo, kita akan berkumpul, atau semua makhluk yang sudah meninggal akan dikumpulkan di padang mahsyar, atau yang bisa kita sebut dengan Yaumul Hasyr atau hari berkumpul. Lalu setelah kita berkumpul, kita akan menerima buku catatan kita yang telah kita punyai selama kita hidup di dunia, yang telah dicatat dengan malaikat Raqib Atid sesuai dengan perbuatan baik dan buruk kita. Setelah kita menerima buku catatan kita yang berisi amal perbuatan baik dan buruk, maka selanjutnya amalan tersebut akan dihitung atau yang disebut dengan Yaumul Hisab. Pada saat amalan ini dilakukan, maka lidah tangan kita akan benar-benar menjadi saksi. Nah, setelah amalan kita dihitung, maka selanjutnya amalan kita akan ditimbang atau yang bisa kita sebut dengan Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Nah, amal baik buruk kita akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Lalu setelah amalan kita ditimbang, menuju As-Sirat, yaitu jembatan yang terbentang di antara neraka yang menghubungkan dengan surga. Nah, gimana kita cara melewati dengan As-Sirat? Yaitu dengan sehelai rambut kita. Bisa atau tidaknya, mudah atau tidaknya kita melewati As-Sirat itu tergantung dengan amal perbuatan kita selama kita hidup. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melewati As-Sirat, kita akan ke Yaumul Jaza atau hari pembalasan, di mana semua amalan kita baik maupun buruk itu akan dibalas. Jika amalan baik kita lebih banyak daripada amalan buruk, maka kita akan mendapatkan surga. Maka sebaliknya, jika amalan buruk kita lebih banyak daripada amalan baik, kita akan mendapatkan neraka. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai proses terjadinya kiamat menurut geologi, fisika, maupun Al-Quran. Tapi yang lebih spesifik yaitu adalah menurut Al-Quran, karena sesuai dengan pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.